Halo kelas 9, kita ketemu di sesi penabur home learning. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal yang diberikan pada tanggal 27 Maret 2020, yaitu latihan soal fisika kelas 9 dengan materi USBN dan UNBK. Nah, kita nggak akan bahas semua soal, kita cuma bahas beberapa saja, dan dipilih soal berdasarkan jawaban salah terbanyak dari soal yang sudah dikerjakan. Nah, ada beberapa soal dengan jumlah jawaban salah terbanyak, ada 6 soal, yaitu soal nomor 22, nomor 4, 20, 12, 10, dan 25. Kita akan mulai pembahasannya. Nah, kita akan bahas dari soal yang paling banyak salah, yaitu soal nomor 22. Soal 22 itu adalah tentang dua buah kawat penghantar listrik yang dipasang secara paralel dan dialiri arus listrik. Kemudian di sekitarnya diletakkan 3 buah kompas. Nah, pertanyaannya adalah jika arus listriknya kemudian dibalik, maka apa yang terjadi dengan jarum kompas? Dan berapakah jarum kompas yang akan berubah arahnya? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus ingat bahwa soal ini adalah tentang medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Jadi bisa diselesaikan dengan kaidah tangan kanan, yaitu jika ada kawat yang berarus listrik, maka di sekitarnya akan timbul medan magnet yang arahnya bisa kalian cari menggunakan genggaman tangan kanan kalian. Yaitu caranya, tangan kalian menggenggam kawat listrik tersebut dengan arah ibu jari, itu adalah searah dengan arah arus, dan arah genggaman adalah arah medan magnet yang akan dihasilkan. Nah, di sini kita akan tandain kawat 1 dan kawat 2. Di kawat 1, arah arusnya ke atas, maka ibu jari kalian ke arah ke atas. Dan jari-jari yang lain otomatis akan melingkari atau melingkupi kawat nomor 1 ini. Dan arah dari medan magnetnya yaitu searah jarum jam. Kalian bisa lihat pada gambar. Nah, hal ini mengakibatkan jarum kompas otomatis akan mengikuti arah dari medan magnet. Ditunjukkan dari 2 tanda panah. Nah, itu adalah arah jarum kompas yang semestinya mengikuti arah dari medan magnet. Itu udah gambar dari kawat yang pertama. Nah, sekarang di kawat yang kedua. Di kawat kedua juga sama. Hanya saja arusnya ke bawah. Jadi arah ibu jari kanan kalian ke arah bawah. Maka arah genggaman tangan kalian atau 4 jari yang lain itu akan menunjukkan arah medan magnet. Dari gambar kalian bisa lihat bahwa arah medan magnetnya itu searah dengan arah jarum jam. Maka di titik-titik yang diletakkan kompas mestinya arah medan magnetnya seperti yang ditunjukkan dengan tanda panah pada gambar. Nah, jadi ketiga kompas itu akan menunjukkan arah seperti yang ada di gambar. Namun pertanyaannya adalah, sekarang bagaimana jika arus listrik kedua kawat penghantar itu dibalik? Maka kawat 1 yang tadinya ke atas sekarang ke bawah. Lalu kawat 2 yang tadinya arah arusnya ke bawah sekarang diganti ke atas. Nah, kalian bisa perhatikan di sini. Jika kawatnya ke bawah, maka ibu jari ke bawah. Arah medan magnetnya adalah searah jarum jam. Dan arah dari jarum kompasnya bisa kalian lihat. Lalu jika arah arusnya ke atas, maka ibu jari ke atas, 4 jari lainnya berlawanan arah dengan jarum jam, maka arah jarum kompasnya harus mengikuti arah medan magnet seperti yang ada di gambar. Dan jika kita lihat hanya arah medan magnet atau arah jarum kompas yang semestinya, kalian bisa lihat seperti di gambar. Dengan kata lain, maka ketiga jarum kompas tersebut mestinya berubah menyesuaikan dengan arah magnet yang baru. Itu untuk soal nomor 22. Nah, sekarang soal tersulit kedua, yaitu soal nomor 4. Ya. Jadi di soal ini ditunjukkan ada sebuah cakram besi, dia punya diameter lubang dalam dan diameter lubang luar. Diameter lubang dalamnya X, diameter lubang luarnya adalah Y, seperti yang ada di gambar. Pertanyaannya adalah, jika cakram ini dipanaskan, maka apa yang akan terjadi dengan X dan Y? Nah, mungkin kalian berpikir pemuaian itu cuma terjadi satu arah. Tapi sebenarnya jika keadaannya adalah bebas, artinya dia bisa memuai ke dalam maupun memuai ke luar, maka yang akan terjadi adalah ketika dia dipanaskan, pemuaian akan terjadi kedua arah, yaitu ke arah luar dan ke arah dalam. Seperti yang kalian lihat di gambar, maka mestinya
Karena dia mengalami pemuaian ke dalam juga, maka X-nya akan semakin kecil. Dan karena dia mengalami pemuaian keluar, maka Y-nya akan semakin besar. Jadi jawaban dari soal ini adalah X akan mengecil dan Y akan membesar. Selanjutnya adalah soal tersulit ketiga. Nah, soal ini adalah soal nomor 20 tentang sebuah rangkaian listrik. Rangkaian sederhana, yaitu punya sebuah lampu. Lampu ini dikatakan punya daya 5 watt jika dihubungkan dengan 2 buah baterai, seperti pada gambar pertama. Lalu, lampu tersebut dihubungkan dengan 4 baterai yang dirangkai seperti pada gambar 2. Pertanyaannya adalah berapa besarnya daya lampu jika dia dipasang sesuai dengan rangkaian pada gambar 2. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus perhatikan benar-benar dari pertanyaan bahwa yang penting adalah di situ tentang daya, yaitu bahwa lampu itu dayanya 5 watt. Lalu dikatakan baterainya identik. Jadi semua baterainya akan sama. Baik di gambar 1 maupun di gambar 2, masing-masing baterai itu sama. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan daya lampu pada gambar. Perlu kalian ingat, untuk menghitung sebuah daya, itu besarnya tergantung dari I dan R. Yaitu, I itu arus, R adalah hambatan dari beban. Atau dengan mudah kita bisa mengingatnya biasanya. Kalau orang punya power, maka orang lain jadi iri. Jadi P sama dengan I kali R kali I. Nah, di sini P sama dengan I kali R kali I bisa kita tulis ulang sebagai V dikali I. Karena I kali R itu sama dengan V. Nah, kita juga bisa tulis ulang lagi. Karena I adalah V per R, maka P menjadi V kuadrat per R. Nah, sekarang kita balik ke rangkaian yang ada di gambar 1 dan di gambar 2. Di gambar 1 adalah ada 2 baterai yang disusun secara seri. Oke. Nah, di gambar 2 itu ada 4 baterai. Susunannya adalah 2 seri. Ada 2 rangkaian seri baterai yang masing-masing terdiri dari 2 baterai. Lalu mereka diparalelkan seperti yang ada di gambar. Nah, dengan kata lain, jika baterai disusun paralel seperti ini, maka V yang akan dialami atau diberikan ke lampu itu akan sama saja seperti dengan gambar 1. Karena V yang disusun secara paralel itu akan menghasilkan V yang sama. Sedangkan lampu yang dipakai itu lampunya sama. Maka dengan kata lain, nilai R-nya atau nilai hambatannya juga sama. Di sini, V dan R itu tidak berubah atau tetap sama. Maka, P atau daya yang besarnya tergantung V kuadrat per R, maka akan sama juga. Jadi di sini walaupun ditambah baterai, tapi karena disusun secara paralel, maka P-nya tidak akan berubah, tetap 5 watt. Soal tersulit keempat. Soal tersulit keempat ini adalah soal nomor 12, yaitu tentang fase bulan. Di sini ditunjukkan gambar fase bulan, lalu kalian diminta mencari pada gambar nomor berapakah yang menunjukkan fase bulan sabit dan bulan purnama. Sebelumnya, kalian harus ingat bahwa ketika kita ngomongin siklus bulan atau yang ditunjukkan dengan gambar, maka ada bagian yang jika kalian lihat, itu adalah bagian yang digambar gelap atau hitam. Nah, bagian itu adalah bagian bulan yang tidak terkena cahaya matahari, karena dia posisinya adalah membelakangi arah datangnya sinar matahari. Lalu ada bagian yang terang, jadi separohnya terang, itu adalah bagian yang menghadap ke matahari, atau dia mendapatkan sinar matahari. Nah, selain itu, ada sebuah lingkaran di situ. Lingkaran yang menghubungkan bulan-bulan pada siklusnya. Nah, sebenarnya lingkaran ini bisa membantu kita untuk mengidentifikasi bentuk bulan yang tampak dari bumi. Karena kita bisa berasumsi bahwa bulan yang akan nampak di bumi adalah bagian bulan yang masuk ke dalam lingkaran itu dan bisa dilihat dari bumi. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Nah, dari sini kita lihat bahwa pada gambar 1 itu adalah bulan baru atau bulan mati. Di mana jika kalian lihat, sisi yang menghadap ke bumi, sisi bulan yang menghadap ke bumi itu adalah bagian yang gelap. Maka dari bumi kalian tidak akan bisa mengamati bulan yang terlihat cuma gelap. Atau kita bisa bilang bulan mati, ya. Nah, kemudian masuk ke gambar nomor 2. Di gambar nomor 2, kalian lihat ada sebagian yang masuk ke lingkaran, nggak lebih dari separoh. Nah, artinya yang masuk ke dalam lingkaran tadi itu adalah yang bisa dilihat dari bumi, dan kita lihat bagian bulan yang masuk ke dalam lingkaran dan terang atau mendapat cahaya matahari itu tidak ada sampai separoh.
Nah, saat inilah kita dari bumi bisa mengalami atau bisa menyaksikan yang namanya bulan sabit. Itu ditunjukkan oleh nomor 2. Siklus bulan berjalan sampai di nomor 3. Nah, pada nomor 3 ini kalian bisa lihat bahwa yang masuk ke dalam lingkaran atau bisa diamati dari bumi itu ada sekitar separuh dari bagian yang terang. Dengan kata lain, pada saat ini kita bisa melihat atau mengalami siklus bulan yang disebut dengan bulan perbani. Dari bumi kita bisa melihat bulan setengahnya atau separuhnya saja. Ini ditunjukkan oleh gambar 3. Nah, siklus selanjutnya, bagian yang nampak dari bumi akan semakin besar seperti kalian lihat di gambar. Bagian terang yang bisa dilihat dari bumi semakin besar, dan pada saat ini dari bumi kita mengalami atau mengamati yang namanya bulan cembung. Dan pada akhirnya, maka semua bagian bulan yang terkena matahari sekarang bisa dilihat dari bumi. Nah, pada saat inilah kita mengalami yang namanya bulan purnama, ditunjukkan oleh gambar nomor 5. Jadi, kalau pertanyaannya adalah menanyakan fase bulan sabit, maka fase bulan sabit ditunjukkan oleh gambar nomor 2. Sedangkan fase bulan purnama ditunjukkan oleh gambar nomor 5. Pertanyaan tersulit kelima, yaitu soal nomor 10. Oke, seperti kalian lihat soal nomor 10 itu adalah tentang tuas. Nah, di sini diberikan gambar tuas yang sudah dalam keadaan setimbang. Oke, nah perlu kalian ingat kalau yang namanya tuas dalam kondisi setimbang, maka kalian perlu perhatikan kita bisa menghitung besaran yang ada di tuas tersebut dengan menggunakan persamaan untuk menghitung keuntungan mekanik, yaitu bisa W per F atau beban dibagi gaya atau kuasa, atau bisa juga dengan LK per LB, di mana LK adalah lengan kuasa. Lengan kuasa diukur selalu dari titik tumpu sampai titik kalian memberikan kuasa atau gaya. Lalu dibagi dengan LB. LB itu adalah lengan beban. Lengan beban di sini adalah jarak antara titik tumpu sampai titik di mana kalian meletakkan beban. Nah, untuk tuas timbang, kita perlu ketahui bahwa pada tuas timbang, maka besarnya W kali LB atau beban dikali lengan beban itu akan sama dengan F dikali LK atau kuasa dikali lengan kuasa. Nah, yang menjadi pertanyaan di soal nomor 10 ini adalah apa yang akan terjadi jika beban 1200 Newton ini digeser menjauhi titik tumpu sejauh 25 cm. Maka apa yang harus dilakukan supaya tuas ini tetap dalam keadaan setimbang? Nah, sebelum kita bingung jawab, kita harus lihat dulu option atau pilihan jawabannya. Di sini, kalau kalian lihat, pilihan jawabannya semua tentang kuasa. Artinya, pada akhirnya yang harus menyesuaikan adalah kuasa atau F-nya. Jadi kita fokus di situ dulu. Ini beberapa informasi yang kita dapatkan. Nah, kita lihat dulu. Kadang kita melakukan kesalahan ketika kita ngomongin bahwa bebannya digeser atau F-nya digeser, titik tumpunya digeser. Maka kita harus perjelas dulu perbedaan gambar mula-mula waktu dia sudah setimbang, lalu gambar ketika titik bebannya digeser. Di sini kalian lihat, ketika titik bebannya digeser, maka akan ada penambahan jarak LB, yaitu bertambah 25 cm. Dari 50 ditambah 25 cm. Jadi sekarang jarak LB-nya adalah 75. Tapi bagaimana dengan titik kuasa? Karena tidak ada cerita bahwa kuasanya akan digeser, maka seperti kalian lihat, untuk tuas jenis ini, LK-nya akan tetap sama. Nah, sekarang kita bandingkan kedua gambar tuas dari sebelum beban digeser sampai beban digeser. Pada gambar pertama kita punya tuas sebelum bebannya digeser. Nah, pada gambar ini kita ketahui bahwa besarnya gaya di kondisi pertama atau kita sebut sebagai F1 adalah 240 Newton. Sedangkan pada kondisi pertama, lengan bebannya adalah LB1 besarnya 50 cm. Dan di sini ada beban yang diberikan 1200 Newton. Itu kita sebut sebagai W1. Nah, untuk LK-nya kita belum ngerti. Ya, LK1 ini kita belum tahu, jadi nanti harus dicari dulu.
Nah, sekarang kita lihat gambar kedua. Gambar kedua ini adalah gambar setelah beban 1200 Newtonnya digeser 25 cm menjauhi titik tumpu. Jadi di sini sekarang kita punya LB-nya pada kondisi kedua adalah LB2 yaitu 75 cm. Lalu di sini W-nya masih tetap sama 1200 Newton, jadi W2 masih 1200 Newton. Lalu LK-nya nggak berubah, mestinya LK2 ini tidak berubah, maka kita sebut saja LK2, masih misteri juga ya. Nah, F-nya di sini F-nya berubah. Karena apa? Karena seperti yang tadi kalian lihat di soal bahwa yang nantinya diminta adalah berapa F yang harus dirubah supaya tuasnya jadi setimbang. Dari gambar ini kita bisa menyimpulkan apa saja sih yang kita ketahui dari dua kondisi ini. Pada kondisi 1, W1 sama dengan 1200 Newton, F1 240 Newton, LB1 50 cm, LK1 harus kita cari, kita nggak ngerti ya. Di kondisi 2 kita punya W2 tetap 1200 Newton, F2 inilah yang harus kita cari jadi pertanyaannya. Lalu LB2-nya 75 cm dan LK2 masih nggak ngerti, tapi kita tahu bahwa LK2 ini besarnya akan sama dengan LK1. Nah, sekarang untuk menjawab. Seperti yang kalian ketahui, tadi kita sudah dapat beberapa data. Nah, kita harus mencari F2. F2-nya berapa sih? Biar kita tahu. Oh, selisih F2-nya itu berapa? Apakah F-nya harus ditambah atau harus dikurang? Nah, pertama-tama sebelum kita cari F2, kita butuh data LK2. Nah, LK2 itu besarnya sama dengan LK1. Jadi, kita harus cari LK1-nya dulu. LK1 bisa kita cari menggunakan persamaan yang digunakan untuk tuas dalam kondisi setimbang, yaitu W kali LB sama dengan F kali LK. Karena ini kita ngomongin kondisi 1, biar nggak bingung, kita pakai W1 kali LB1 sama dengan F1 kali LK1. W1 1200, LB1-nya 50, F1 240, LK1-nya masih tanda tanya. Nah, berarti kita pindahkan 240 ke ruas sebelah kiri atau ruas sebelahnya, maka kita dapat 1200 kali 50 dibagi 240 itu sama dengan LK1. Dengan kata lain, LK1 sama dengan 1200 kali 50 dibagi 240. Seperti biasa, biar hidup kita nggak terlalu susah, kita boleh coret-coret. 1200 dan 240 kita coret, maka 1200 dibagi 240 kita dapat 5. Jadi LK1 sama dengan 5 kali 50. LK1 sama dengan 250 cm. Nah, LK1 ini besarnya sama dengan LK2, maka LK2 juga ketemu, yaitu 250 cm. Sekarang kita balik ke pertanyaan utamanya, yaitu menemukan F2-nya jadi berapa sih? Nah, untuk menghitung itu, kita masih pakai persamaan tuas yang setimbang, karena tujuannya adalah bagaimana supaya setelah bebannya digeser, tuasnya tetap setimbang. Maka kita pakai W2 kali LB2 sama dengan F2 dikali LK2. W2 di sini masih sama 1200, LB2-nya ingat, tadi bebannya udah digeser, jadi LB-nya jadi 75 cm. Nah, F2-nya ini yang harus kita cari, LK2-nya seperti yang tadi udah didapat sama dengan LK1, yaitu 250 cm. Kita bisa pindahin 250 ke ruas yang lain supaya F2 jadi subjek dari persamaan ini. Maka jadi 1200 kali 75 dibagi 250 itu sama dengan F2. Atau kita bisa tulis F2 sama dengan 1200 kali 75 dibagi 250. Biar hidup kita gampang lagi, kita boleh coret-coret. 75 sama 250 kita bagi 25, jadi kita dapat 75 bagi 25, 3. 250 bagi 25, 10. Lalu kita coret lagi 10 dengan 0 yang ada di 1200. Maka kita punya yang bersisa untuk menghitung F2 sama dengan 120 dikali 3. Jadi F2 sama dengan 350. Dari sini kita dapat bahwa F2 itu harusnya adalah 360 Newton supaya tuasnya tetap setimbang. Nah, jadi kalau dari perhitungan kita dapat F2 adalah 360 Newton. Sedangkan mula-mula F yang ada di tuas itu adalah 240. Maka setelah digeser, supaya tuas itu tetap setimbang,
F-nya, gayanya atau kuasanya, atau di sini kita sebut F2, itu menjadi 360 Newton. Jadi kuasa yang diberikan dari 240 Newton berubah atau harus berubah jadi 360 Newton, maka artinya kuasanya harus ditambahkan sebesar 120 Newton. Jadi supaya tuasnya bisa tetap dalam keadaan setimbang setelah beban digeser, maka kuasanya harus ditambah 120 Newton. Itu jawabannya. Soal tersulit ke-6 atau soal tersulit terakhir, yaitu tentang gempa bumi. Oke, pertanyaannya adalah, ketika terjadi gempa bumi, hal yang harus dihindari adalah, oke, tolong perhatikan, di sini yang ditanyakan adalah hal yang harus dihindari, artinya hal yang tidak boleh kalian lakukan. Nah, kita cek dari pilihan jawaban yang diberikan, dari pilihan A. Ketika di dalam gedung, jangan menggunakan lift. Oke, ini benar, ini mestinya dilakukan. Ketika dalam gedung terjadi gempa bumi, sebaiknya tidak menggunakan lift. Kenapa? Ini menghindari ketika terjadi gempa bumi, kemudian ada arus listrik atau jaringan listrik yang terputus, maka tidak ada orang yang terjebak di dalam lift. Pilihan yang B adalah ketika sedang berkendara di dalam mobil, tancap gas cepatnya. Oke, ini hal yang nggak boleh dilakuin, karena ini sangat berbahaya. Coba bayangkan dalam kondisi gempa bumi, di mana buminya sendiri bergoyang, melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Maka ini akan sangat amat berbahaya. Pilihan selanjutnya, C. Tidak berlari ketika menuruni tangga darurat. Ini benar banget. Walaupun kondisi panik ketika menuruni tangga darurat, sebaiknya tidak berlari. Kenapa? Ini menghindari orang yang misalnya jatuh ketika berlari menuruni tangga darurat, belum lagi nanti keinjek-injek orang yang lewat, otomatis ini sangat berbahaya banget. Oke, option yang terakhir, pilihan D, berlindung di bawah meja yang kokoh ketika berada di dalam ruangan. Oke, ini disarankan untuk orang-orang yang berada dalam ruangan, itu untuk berlindung di bawah benda-benda yang bisa melindungi orang tersebut dari kemungkinan jatuhnya reruntuhan bangunan dari atas. Maka disarankan untuk berlindung di bawah meja atau di bawah naungan benda yang akan melindungi orang tersebut dari benda-benda yang jatuh dari atas. Ini disarankan. Jadi dari option A, B, C, D, yang mestinya harus dihindari atau tidak dilakukan itu adalah option B. Jadi jawabannya adalah B. Oke, itu tadi jawaban dari beberapa soal yang cukup banyak dijawab salah oleh kalian. Ya, semoga setelah ini kalian lebih mengerti dan tidak mengulangi kesalahan yang sama kalau diberikan soal sih, ya. Ya, pesan saya satu aja selama home learning ini, kalian jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, tetap berdoa, kita sama-sama berdoa supaya kondisi ini semakin membaik dan Tuhan tetap menjaga dan menyertai kita senantiasa. Terima kasih, sampai ketemu lagi. God bless you.